Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alkodek Tumfo dengan NIM 200 2016 103. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang materi-materi ujian komprehensif hukum keluarga Islam. Yang pertama tentang apa sih itu prinsip-prinsip perkawinan beda agama. Prinsip-prinsip perkawinan beda agama itu ada 6. Yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, perkawinan menganut asas monogami. Yang keempat, calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya. Yang keempat, mempersulit terjadinya perceraian. Yang kelima, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dan hak kedudukan suami baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat itu setara. Bagaimana sih hukumnya perkawinan beda agama? Hukum perkawinan beda agama berdasarkan fikih dijelaskan sebagai berikut. A. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Apabila terjadi perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, baik ahli kitab atau musyrik, menurut Syed Sabiq itu hukumnya haram berdasarkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 221. Yang kemudian B. Perkawinan laki muslim dengan wanita musyrik itu hukumnya boleh dengan dasar hukumnya yaitu Al-Maidah ayat 5. Hal tersebut karena mayoritas ulama pada dasarnya sepakat membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Namun dalam kebolehan tersebut juga terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memandang bahwa hukum perkawinan tersebut adalah makruh. Yang kedua, menurut pandangan sebagian pengikut mazhab Maliki yaitu Ibnu Qasim dan Khalil menyatakan bahwa perkawinan tersebut diperbolehkan secara mutlak. Kemudian Al-Zarkashi mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan tersebut disunahkan apabila wanita ahli kitab tersebut diharapkan dapat masuk Islam, seperti perkawinan antara Utsman bin Affan dengan Nailah. Kemudian yang ketiga, perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria musyrik itu hukumnya haram dilansir pada firman Al-Baqarah ayat 221. Kompilasi hukum Islam pasal 4 mempertegas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 Munas 7 garing MUI garing 8 garing 25 tentang perkawinan beda agama menetapkan bahwa pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Yang kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut kaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Yang ketiga, jelaskan konsep mawani an-nikah, perkara yang menghalangi perkawinan baik yang bersifat mawani mu'abbad, menghalang selamanya, maupun mawani ghairu mu'abbad, menghalang sementara, dan jelaskan urutannya. Yang pertama, mawani mu'abbadah, menghalang perkawinan yang bersifat selamanya atau disebut mahram mu'abbad. Ada tiga kondisi atau kategori. Yang pertama, karena hubungan nasab. Hubungan nasab termasuk yaitu ibu kandung termasuk nenek dan seterusnya ke atas. Kemudian al-banat, anak perempuan kandung termasuk cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian al-hawat atau saudara perempuan baik saudara perempuan sekandung seayah maupun seibu. Kemudian al-ammat, saudara perempuan ayah atau bibi baik sekandung seayah maupun seibu. Kemudian al-khalat, saudari perempuan baik sekandung seayah maupun seibu. Kemudian banaatul ahi, anak perempuan saudara laki-laki keponakan dari saudara laki-laki. Banaatul ukhti, keponakan dari saudara perempuan. Kemudian yang kedua, karena hubungan musaharah, persemandaan. Pertama, zaujatu al-abi, istri atau ayah, ibu tiri. Para fuqaha sepakat bahwa semata-mata akad sekalipun belum terjadi seksual antara ayah dan istrinya sudah mengakibatkan keharaman menikahi ibu tiri. Zaujatu al-ibni, menantu. Para fuqaha sepakat bahwa semata-mata akad sudah mengakibatkan keharaman menikahi menantu. Ummu zaujati, mertua. Kemudian bintu az-zaujah, anak tiri. Yang ketiga, karena hubungan persusuan. Kemudian yang kedua, mawani ghairu mu'abbadah, penghalang perkawinan yang bersifat sementara atau mahram mu'aqqad.
berikut, yaitu mawani goiru mu'abadahnya. Pertama, mani'ul al-adad, penghalang karena bilangan istri. Yang kedua, mani'ul al-jam'u, penghalang karena permaduan. Ketiga, mani'ul ar-riki, penghalang karena perbudakan. Yang kemudian D, mani'ul al-kufri, penghalang karena kekufuran. Mani'ul al-ihram, penghalang karena sedang ihram. Mani'ul al-marad, penghalang karena sakit. Mani'ul al-iddah, penghalang karena menjalankan iddah. Mani'ul taqliqu ala salasan, penghalang karena talak 3. Dan mani'u az-zaujiyah, penghalang karena ikatan perkawinan. Yang keempat, apa yang dimaksud iddah dan bagaimana sih ketentuan iddah bagi istri serta berikan landasan hukumnya. Iddah yaitu adalah masa tunggu istri yang ditinggal suami, baik ditalak atau ditinggal mati suaminya. Ada 6 kondisi ada 6 kondisi dalam masa iddah ini. Yang pertama, bagi perempuan yang dicerai sebelum dicampuri maka tidak ada masa iddah. Yang kedua, bagi perempuan yang dicerai ba'da duhul atau sudah dicampuri maka iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid atau kurang lebih sekitar 3 bulan. Yang ketiga, bagi perempuan yang cerai tetapi sudah menopause maka iddahnya 3 bulan. Yang keempat, iddahnya ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari. Yang kelima, perempuan hamil yang dicerai maka menunggu sampai melahirkan. Keenam, istri yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai waktu melahirkan, walau tidak sampai 4 bulan 10 hari dari kematian, maka menurut jumhur ulama iddahnya adalah sampai melahirkan. Namun menurut beberapa ulama, untuk ketentuan khusus dalam yang keenam tersebut itu diambil masa iddah yang paling jauh, yakni 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kelima yaitu asas hukum perkawinan Indonesia adalah monogami. Bagaimana sih hukum poligami baik berdasarkan fikih maupun hukum perkawinan di Indonesia? Menurut Islam membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari 1 atau poligami. Islam juga memberikan batasan maksimal jumlah istri, yaitu 4 istri dengan syarat suami harus adil terhadap seluruh istrinya. Dapat diperbolehkannya poligami adalah terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 3. Adapun asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami. Maksudnya yaitu bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meski demikian, ketentuan dalam undang-undang perkawinan memberikan kesempatan pada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dihendaki oleh para pihak dan mendapat izin dari pengadilan agama. Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 2, pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila, yang pertama, apabila istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri dapat melahirkan keturunan. Adapun syarat-syarat pengajuan izin poligami menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan adalah: pertama, adanya persetujuan dari istri ataupun istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dengan kata lain nafkah. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Yang keempat, adapun persetujuan istri di atas tidak diperlukan manakala istri tidak dapat mungkin dimintai persetujuannya. Yang keenam, tentang zakat produktif. Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, kesolehan, dan berkah. Menurut Syekh Taqiyuddin berkata, lafal zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh. Zakat yang berarti, dengan kata lain zakat, dalam istilah zakat yang berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak, yaitu harta yang mencapai nisab, untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Kemudian, pengertian zakat produktif adalah zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat mustahik, yang tidak dihabiskan secara langsung untuk keperluan konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Mekanisme zakat produktif dapat ditempuh antara lain dengan:
Pertama, dengan menjadikannya sebagai investasi produktif. Hal ini harus dengan izin orang-orang yang berhak menerima zakat mustahik. Kedua, memberikan model kerja bagi mustahik yang menjadi pedagang dengan memberikan alat-alat kerja bagi mereka yang membutuhkan alat tersebut untuk kerja. Ketiga, usaha-usaha produktif yang dilakukan terlebih dahulu mengambil utang. Kemudian orang yang berutang berhak menerima zakat untuk membayar utangnya atas nama ghorim, orang yang berutang, dengan syarat utangnya untuk kemaslahatan umum, maslahah ammah. Yang keenam, tentang zakat menurut zakat produktif. Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, kesolehan, dan berkah. Menurut Syekh Taqiyuddin berkata, lafal zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh. Zakat yang berarti, dengan kata lain zakat, dalam istilah zakat yang berarti hak yang wajib diambil dari yang harta yang banyak, yaitu harta yang mencapai nisab, untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Kemudian, pengertian zakat produktif adalah zakat dalam bentuk harta ya, atau dana zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk keperluan konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Mekanisme zakat produktif dapat ditempuh antara lain dengan: pertama, dengan menjadikannya sebagai investasi produktif. Hal ini harus dengan izin orang-orang yang berhak menerima zakat mustahik. Kedua, memberikan model kerja bagi mustahik yang menjadi pedagang dengan memberikan alat-alat kerja bagi mereka yang membutuhkan alat tersebut untuk kerja. Ketiga, usaha-usaha produktif yang dilakukan terlebih dahulu mengambil utang. Kemudian orang yang berutang berhak menerima zakat untuk membayar utangnya atas nama ghorim, orang yang berutang, dengan syarat utangnya untuk kemaslahatan umum, maslahah ammah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan bagaimana sih perhitungannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan uang. Dalam istilah fikih dikenal dengan nama al-mal al-mustafad. Nisab zakat profesi atau gaji adalah sama dengan nisabnya uang. Demikian ini karena banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang yang setara dengan nilai 85 gram emas. Zakat tersebut diambil dari gaji atau pendapat bersih. Zakat profesi atau gaji tidak disyaratkan adanya haul, tetapi zakatnya harus ditunaikan ketika gaji itu diterima sebesar 2,5%. Berdasarkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, memutuskan bahwa setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Yang ke-8, siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam? Sebutkan masing-masing yang mendapatkan bagian tersebut. Yang pertama, ahli waris yang memperoleh bagian setengah adalah suami, seorang anak, kemudian seorang cucu perempuan, kemudian seorang saudara perempuan kandung, kemudian seorang saudara perempuan seayah. B, ahli waris yang memperoleh bagian seperempat adalah suami, istri. Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan adalah istri. Kemudian ahli waris yang memperoleh bagian 2/3 adalah 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, kemudian 2 saudara perempuan kandung atau lebih, kemudian 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga adalah ibu, 2 saudara seibu atau lebih. Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam adalah seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara seibu, cucu perempuan, ibu, bapak, kakek, nenek. Kemudian yang ke-9, apa yang dimaksud dengan ahli waris al-sobah? Al-sobah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah diambil bagian furud atau pasti. Nah, asobah itu ada 3 macam. Yang pertama, asobah bin nafsi adalah ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri.
Yang termasuk asobah bin nafsi adalah pertama anak laki-laki, kedua cucu laki-laki, kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara, laki-laki keponakan, kemudian keponakan laki-laki kandung atau keponakan laki-laki perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, paman sekandung dengan ayah, paman sebapak dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah atau sepupu, anak laki-laki paman sebapak dengan ayah atau sepupu, laki-laki yang memerdekakan budak. Yang kedua, asobah bil ghairi adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena saudara laki-lakinya, yaitu anak perempuan menjadi asobah karena ada anak laki-laki, cucu perempuan menjadi asobah karena ada cucu laki-laki, saudara perempuan kandung menjadi asobah karena saudara laki-laki, dan saudara perempuan seayah karena saudara laki-laki seayah. Kemudian asobah ma'al ghairi adalah ahli waris saudara perempuan kandung atau seayah yang menjadi asobah karena ada anak atau cucu perempuan. Yang ke-10, sebutkan sebab-sebab seorang mendapatkan warisan dan sebab-sebab yang menghalangi seorang mendapat warisan. Sebab seorang berhak mendapatkan warisan dalam Islam ada 3, yaitu pertama pernikahan, kemudian nasab keturunan, yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama usulul mayit, kerabat mayit ke atas seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Kemudian furu'il mayit, kerabat mayit ke bawah seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Kemudian al-khawasi atau kerabat mayit ke samping seperti saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Kemudian wala atau memerdekakan budak, sebab seorang terhalang mendapat warisan dalam Islam ada 7, yakni abdun, budak, mudabar, budak mereka merdeka apabila tuannya meninggal dunia, umul walad, budak perempuan melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya, mukatab, budak perempuan setelah menebus dirinya pada tuannya, qatil, pembunuh, murtad, ahlul millataini, ahli waris beda agama. Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila sudah ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang dihukumi karena pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kemudian yang ke-11, wasiat wajibah. Menurut kompilasi hukum Islam adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, pewaris dengan tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Penerima wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak angkat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wakaf dan sebutkan syarat rukunnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf atau untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dapat dilaksanakan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, ada wakif, kemudian ada nazirnya, ada harta benda wakafnya, kemudian ada ikrar wakafnya, kemudian peruntukan harta benda wakafnya, jangka waktu wakaf. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan wakif? Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif ini terdiri dari perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Wakif perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Kemudian wakif organisasi dapat melaksanakan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi. Wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar. Kemudian nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum.
Nazir perseorangan harus memenuhi syarat sebagai berikut: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nazir organisasi harus memenuhi syarat sebagai berikut: pengurus organisasi memenuhi persyaratan nazir perseorangan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Kemudian nazir badan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut: pengurus badan hukum memenuhi persyaratan sebagai nazir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Kemudian harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf terdiri atas: pertama, benda wakaf tidak bergerak. Kemudian benda wakaf bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman, rumah susun, benda bergerak lainnya. Kemudian benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan tuntutan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Wakif melakukan ikrar wakaf pada nazir di hadapan PPAIW disaksikan 2 orang saksi. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: pertama, dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperoleh oleh 2 orang saksi. Wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Kemudian peruntukan harta benda wakaf adalah sebagai berikut: sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sebagai sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Kemudian kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 13. Bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf? Tata cara perwakafan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang hendak mewakafkan menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Kemudian pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada PPAIW dan nazir berupa surat-surat sebagai berikut: tanda bukti pemilikan harta benda. Jika harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai dengan surat keterangan dari kepala desa yang diperoleh oleh camat menerangkan kepemilikan harta benda tersebut. C. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Yang ke-14, jelaskan apa yang dimaksud wakaf produktif dan wakaf uang. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memperproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian wakaf uang. Uang adalah merupakan salah satu benda yang dapat diwakafkan. Uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jika uang diwakafkan masih berupa mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uang harus hadir di lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf LKS PUW untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Wakif menyetorkan secara tunai uang yang akan diwakafkan ke LKS PUW
wakif mengisi formulir penyataan kehendak yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf AIW. Apabila wakif tidak dapat hadir secara langsung, wakif dapat mewakilkan atau memberikan kuasa pada orang lain. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di PPAIW, kemudian nazir menyerahkan AIW kepada LKS PUW. 15. Bagaimana hukum dan prosedur tukar guling harta benda wakaf? Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada apa yang diikrarkan oleh wakaf. Perbuatan atau penggunaan lain dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan. Yang pertama, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, dan karena kepentingan umum. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan pada prinsipnya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun demikian ada pengecualian apabila harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, dengan ketentuan memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta harta benda yang sudah diubah statusnya ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Jadi hukum tukar guling tanah wakaf adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, mendapat izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Izin dari Menteri dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut. Perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan akta ikrar wakaf. Pertukaran dilakukan untuk keperluan agama secara langsung dan mendesak. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf yang ditentukan oleh bupati atau wali kota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari dua unsur. Dari unsur pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, kantor pertanahan kabupaten atau kota, Majelis Ulama Indonesia MUI kabupaten kota, kantor Kementerian Agama kabupaten kota, dan nazir tanah wakaf yang bersangkutan. Adapun cara penghitungan nilai tukar harta benda wakaf adalah A. Harta benda pengganti memiliki nilai jual objek pajak NJOP lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf, dan harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. Adapun prosedur tukar gulung harta benda wakaf adalah sebagai berikut. Nazir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status atau tukar-menukar tersebut. Kemudian Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan surat keputusan dari Bupati atau Wali Kota setempat. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri. Dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti wakaf dapat dilaksanakan. Dengan hasilnya harus dilaporkan oleh nazir ke kantor pertanahan dan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut. Kemudian ketentuan tambahan dari zakat. Pertama, macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu wajib yang dikeluarkan sebelum sholat Id. Namun ada juga yang membolehkan mengeluarkan mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah sholat Id. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku. Juga dapat dilakukan dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg. Ini sebenarnya tidak cukup karena beberapa alasan. Yang pertama, ukuran berat gandum dan kurma adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan atau dimasak tanpa lauk pauk. Ukuran yang disamakan oleh Nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan, sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda.
Juga kemampuan setiap orang pun berbeda. Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu. Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada 8 golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib. 8 golongan mustahik dengan mengkhususkan golongan fakir. Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya. Kemudian zakat harta. Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu 1 tahun. Harta yang dikenakan zakat antara lain: pertama, emas, perak. Emas dan perak lainnya yang berbentuk perhiasan maka tidak diwajibkan atas barang-barang tersebut. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram, dengan nisab perak adalah 12 dirham atau dengan setara dengan 672 gram. Kemudian zakat perdagangan dan perusahaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan maupun perseroan, perhitungan zakat dilakukan dengan rumus modal diputar ditambah dengan keuntungan ditambah piutang yang dapat dicairkan dikurangi, kemudian utang tambah kerugian dikali 2,5%. Hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian adalah hasil yang tumbuh-tumbuhan atau dari tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wask atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai atau mata air, maka 10%. Apabila diairi dengan cara disiram irigasi ada biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini biaya tidak sekedar air, akan tapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida, dan sebagainya diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya. Kemudian hasil tambang. Makdin. Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Menurut mazhab Hanafi dan Qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakatnya adalah 1/5, sedangkan mazhab Maliki Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/4. Peternakan, zakat peternakan yang wajib disepakati terdiri dari ternak unta, suami, kerbau, serta kambing atau domba. Syarat-syarat hewan sampai haul mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat pengembalaan terbuka, dan tidak dipekerjakan atau tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua ompong. Pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi dan bahkan menggugurkan. Kemudian zakat ternak peternakan yang wajib dizakati. Yang pertama, nisab unta adalah 5 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah jika jumlah untanya dimiliki bertambah. Jika memiliki 5-9 unta, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Jika mempunyai 10-14 unta, 2 ekor kambing. Jika 15-19 unta, 3 ekor kambing. Dan 20-24 unta, 4 ekor kambing. Dan 25-35 unta, 1 ekor bintu mahad atau betina unta genap 1 tahun sampai 2 tahun. Kemudian zakat sapi. Nisab sapi adalah 30 ekor. Artinya jika seorang telah memiliki 30 ekor sapi, maka ia telah terkena wajib zakat. Jika mempunyai 30-39 sapi, 1 ekor sapi jantan atau betina tabi berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Kemudian apabila mempunyai 40-59 ekor sapi, 1 ekor sapi jantan, zakatnya betina tabi. Kemudian apabila mempunyai 60-69 sapi, maka zakatnya 2 ekor sapi tabi atau tabiah.
Kemudian apabila mempunyai 70 sampai 79 sapi, maka zakatnya 2 ekor sapi musannah dan 1 ekor tabi. Kemudian apabila mempunyai 80 sampai 89 sapi, maka zakatnya 2 ekor sapi musannah berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Kemudian zakat kambing, domba atau domba. Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah terkena wajib zakat. Nisab zakat kambing yang pertama 40 sampai 120. Jika memiliki 40 sampai 120 kambing, maka 1 ekor kambing maka zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau domba 1 tahun. Kemudian apabila memiliki 121 sampai 200 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing atau domba. Jika mempunyai 201 sampai 300 kambing atau domba, maka zakatnya 3 ekor kambing atau domba. Kemudian ternak unggas terdiri atas ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Dan perikanan, nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah ekornya sebagaimana halnya sapi, kambing, tetapi dihitungkan berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar atau dengan 85 gram emas dibayarkan akhir tahun. Saat tutup buku ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Demikianlah ketentuan tambahan dari zakat. Terima kasih. Menjawab soal dari Bu Naili Anofah tentang pembagian waris dari seorang suami meninggal dunia punya 100 juta dengan ahli waris yaitu ayah, ibu, 2 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan, 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki, 1 cucu perempuan, kemudian paman laki-laki, bibi perempuan. Nah, siapa yang mendapat harta waris yang paling besar? Perhitungannya sebagai berikut. Waris dengan harta 100 juta. Seorang istri mendapat 1/8, kemudian ibunya mendapat 1/6, kemudian bapaknya mendapat 1/6, kemudian 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan menjadi asobah bil ghair. Kemudian dua saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki itu terhijab atau terhalang karena ada anak laki-laki, serta 1 cucu perempuan, paman laki-laki dan bibi perempuan tidak mendapat karena terhalang karena adanya anak laki-laki. Kemudian perhitungannya 1/8 dengan asal masalah 24. Jadinya sang istri mendapatkan 1/8 sama dengan 3 dikali 100 sama dengan 12,5 juta. Kemudian ibu 1/6 sama dengan 4 dikali 100 sama dengan 16,67 juta. Kemudian bapak 1/6 sama dengan 4 kali 2/4 kali 100 sama dengan 16,67 juta. Sedangkan asobah dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan sama dengan 13 sama dengan 13/24 dikali 100 sama dengan 54,16 juta. Kemudian pembagian dari asobah bil ghairnya, anak dan perempuan sama dengan 3 sama dengan 2/3 dikali 54,16 sama dengan 36,107 juta. Kemudian dibagi 2, kan ada 2 anak laki-laki kan, menjadi 18,053 juta. Kemudian anak perempuan 1/3 dikali 54,16 juta menjadi 18,0
053 juta. Kemudian kan ada 2 anak perempuan, jadi masing-masing mendapatkan 9,26 juta.